Sepak bola adalah olahraga paling populer di dunia yang mempersatukan jutaan orang dari berbagai latar belakang. Namun, tahukah Anda bahwa di balik gemerlapnya stadion dan kemeriahan pertandingan, sepak bola memiliki sejarah yang kelam dan penuh misteri? Di video ini, kita akan mengungkap 5 fakta mengerikan tentang bagaimana sepak bola pertama kali diciptakan dan dimainkan. Bersiaplah untuk terkejut. Yang pertama, pertempuran dan kekerasan. Pada awal mula diciptakannya sepak bola, permainan ini jauh dari tampilan elegan dan tertib yang kita kenal saat ini. Sepak bola pertama kali dimainkan di jalan-jalan dan lapangan terbuka tanpa aturan yang baku atau lapangan yang ditentukan, yang seringkali menimbulkan kekacauan dan pertempuran sengit antar tim. Pada abad pertengahan di Inggris, misalnya, sepak bola desa adalah peristiwa tahunan yang sangat dinanti, di mana ratusan pemain dari 2 desa yang berseberangan berpartisipasi dalam permainan yang tidak mengenal batas lapangan atau durasi waktu. Tidak jarang, permainan ini berubah menjadi medan pertempuran, dengan para pemain saling bertarung secara fisik untuk merebut bola, menggunakan cara apapun yang mereka anggap perlu. Akibatnya, cedera serius dan bahkan kematian bukanlah hal yang asing dalam permainan ini. Namun, di balik kekerasan dan kekacauan tersebut, sepak bola juga memiliki peran penting dalam membentuk identitas komunitas dan solidaritas sosial. Permainan ini menjadi alat yang kuat untuk menyatukan orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat, meskipun seringkali melalui konflik. Pada saat itu, aturan main yang tidak tertulis memberi ruang bagi keberanian, kekuatan, dan strategi yang kreatif. Setiap pertempuran di lapangan tidak hanya tentang siapa yang bisa mencetak gol lebih banyak, tetapi juga tentang mempertahankan kehormatan dan reputasi desa. Seiring waktu, aturan-aturan formal mulai diterapkan, mengurangi elemen kekerasan, dan membentuk sepak bola menjadi olahraga yang lebih teratur dan strategis seperti yang kita nikmati hari ini. Transformasi ini mencerminkan evolusi masyarakat yang semakin menghargai permainan yang adil dan kerjasama, tanpa menghilangkan semangat kompetitif yang telah menjadi inti dari sepak bola sejak awal. Yang kedua, kepala manusia dijadikan sebagai bola. Mitos tentang sepak bola yang menggunakan kepala manusia sebagai bola seringkali dikaitkan dengan sejarah awal permainan ini, terutama dalam cerita rakyat Inggris. Konon, pada abad pertengahan, setelah pertempuran antara suku-suku Inggris dan Viking, para prajurit yang menang menggunakan kepala musuh yang tewas sebagai bola dalam permainan mereka. Cerita ini mengisahkan bagaimana kepala musuh diperlakukan sebagai trofi, dan pertandingan sepak bola menjadi cara merayakan kemenangan sekaligus mengekspresikan kebencian terhadap lawan. Meskipun kisah-kisah ini tidak memiliki bukti sejarah yang kuat dan lebih mirip legenda daripada fakta, mereka mencerminkan betapa eratnya hubungan antara kekerasan dan permainan sepak bola pada masa itu. Kepala manusia sebagai bola mungkin hanya simbolisasi dari brutalitas zaman itu, ketika pertempuran dan kekerasan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Namun, cerita semacam ini juga menunjukkan bagaimana sepak bola telah berevolusi dari akarnya yang kasar dan kejam menjadi olahraga yang kita kenal sekarang. Seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai mencari cara yang lebih aman dan teratur untuk bermain. Pada abad ke-19, sepak bola mulai dilembagakan dengan aturan formal yang ditetapkan, mengakhiri era kekerasan dan kekacauan di lapangan. Bola yang terbuat dari kepala manusia digantikan oleh bola yang terbuat dari bahan yang lebih ramah dan aman, mencerminkan perubahan dalam nilai-nilai sosial dan budaya. Kisah tentang kepala manusia ini, meskipun mungkin lebih merupakan mitos daripada realitas, tetap menjadi bagian dari legenda yang memperkaya narasi evolusi sepak bola dari masa lalu yang kelam menuju olahraga global yang penuh semangat dan kerjasama. Yang ketiga, larangan dari gereja dan pemerintah. Pada awal kemunculannya, sepak bola seringkali dianggap sebagai kegiatan yang kacau dan berbahaya,
sehingga mendapat penentangan keras dari berbagai pihak, termasuk gereja dan pemerintah. Di Inggris abad pertengahan, permainan ini biasanya dimainkan di jalan-jalan dan alun-alun kota dengan sedikit atau tanpa aturan yang mengatur perilaku pemain. Ini menyebabkan pertandingan seringkali berubah menjadi pertempuran fisik yang liar, mengganggu ketertiban umum, dan menimbulkan banyak cedera. Pemerintah Inggris, yang saat itu berada di bawah pemerintahan Raja Edward II pada awal abad ke-14, mengeluarkan sejumlah larangan terhadap sepak bola. Khawatir bahwa permainan ini akan menyebabkan kerusuhan dan mengalihkan perhatian pemuda dari latihan militer yang dianggap lebih penting untuk pertahanan negara. Raja Edward III, putranya, juga melanjutkan larangan tersebut pada tahun 1363, mengeluarkan dekrit yang menyatakan bahwa sepak bola dan permainan lainnya menyebabkan kejahatan besar. Gereja pun tidak kalah keras dalam menentang sepak bola. Permainan yang sering kali dimainkan pada hari Minggu setelah kebaktian ini dianggap mengalihkan umat dari kewajiban spiritual dan merusak kesakralan hari ibadah. Para pemimpin gereja berargumen bahwa sepak bola menimbulkan perilaku kekerasan dan tidak bermoral yang tidak sesuai dengan ajaran Kristen. Akibatnya, banyak pastor dan uskup mendesak jemaat mereka untuk menghindari permainan tersebut dan lebih fokus pada kegiatan yang mendukung kehidupan rohani mereka. Tekanan dari gereja ini memperkuat larangan pemerintah, menciptakan konsensus bahwa sepak bola adalah ancaman terhadap moralitas dan ketertiban sosial. Namun, meskipun menghadapi banyak larangan dan perlawanan, popularitas sepak bola tidak pernah benar-benar surut. Permainan ini terus berkembang secara organik di masyarakat, hingga akhirnya mendapatkan pengakuan dan aturan formal yang mengubahnya menjadi olahraga yang diakui dan dihormati secara global. Yang keempat, sepak bola sebagai alat militer. 7. Yang dianggap sebagai salah satu bentuk awal sepak bola, memainkan peran penting dalam sejarah militer Tiongkok kuno. Berasal dari dinasti Han sekitar abad kedua sebelum Masehi, Cuju bukan hanya permainan untuk hiburan, tetapi juga alat latihan militer yang efektif. Permainan ini melibatkan dua tim yang berusaha menendang bola kulit melalui celah kecil di jaring tanpa menggunakan tangan, mirip dengan prinsip dasar sepak bola modern. Para prajurit dilatih dengan Cuju agar menaikkan keterampilan fisik seperti kelincahan, kekuatan, dan ketahanan. Selain itu, permainan ini juga menuntut strategi dan kerjasama tim yang tinggi, yang sangat penting dalam taktik militer. Kaisar-kaisar dinasti Han percaya bahwa prajurit yang terlatih dengan baik dalam Cuju akan menjadi lebih kompeten di medan perang, sehingga mereka mendorong permainan ini dalam kalangan militer. Cuju juga memiliki dimensi sosial yang signifikan dalam kehidupan militer dan istana kerajaan. Para pejabat tinggi dan bangsawan sering menyelenggarakan pertandingan Cuju sebagai bagian dari upacara dan perayaan, memperkuat hubungan dan solidaritas di antara mereka. Selama dinasti Tang tahun 618 sampai tahun 907 Masehi, Cuju mencapai puncak popularitasnya dengan pertandingan yang sering diselenggarakan di istana kerajaan dan di kamp militer. Buku-buku dan panduan tentang teknik dan strategi Cuju diterbitkan, menunjukkan betapa seriusnya permainan ini dianggap. Melalui Cuju, Tiongkok tidak hanya meletakkan dasar bagi perkembangan sepak bola modern, tetapi juga menunjukkan bagaimana olahraga dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan militer dan membangun kohesi sosial di antara para prajurit. Yang kelima, ritual dan pengorbanan. Sejarah sepak bola tidak hanya mencakup aspek kompetitif dan rekreasional, tetapi juga terhubung erat dengan ritual dan pengorbanan dalam berbagai budaya kuno. Di Amerika Tengah dan Selatan, peradaban seperti Maya dan Aztec memiliki permainan bola yang dikenal dengan nama berbeda seperti Pok-Tapok atau Lamalistle. Permainan ini lebih dari sekadar hiburan, ia adalah upacara keagamaan yang kaya dengan simbolisme spiritual dan sosial. Lapangan bola di peradaban ini seringkali dibangun di dekat kuil dan dianggap sebagai tempat suci. Pertandingan tersebut bukan hanya pertarungan fisik,
tetapi juga representasi kosmologis dari pertempuran antara kekuatan baik dan jahat. Para pemain, yang biasanya adalah prajurit atau bangsawan, bertarung dengan penuh semangat dan keterampilan, mengetahui bahwa kekalahan bisa berarti pengorbanan bagi dewa-dewa. Pengorbanan manusia adalah elemen yang menakutkan, namun integral dalam konteks ini. Dalam budaya Aztec, misalnya, permainan bola seringkali berakhir dengan pengorbanan tim yang kalah sebagai persembahan kepada para dewa. Mereka percaya bahwa darah dari pemain yang dikorbankan akan menenangkan dewa dan memastikan keseimbangan kosmis serta keberlanjutan kehidupan. Meskipun praktik ini tidak memiliki kaitan langsung dengan sepak bola modern, elemen ritual dan pengorbanan masih terasa dalam cara permainan dipersepsikan oleh berbagai masyarakat. Di beberapa daerah, sepak bola tetap dianggap lebih dari sekadar olahraga. Ia adalah warisan budaya yang membawa makna mendalam tentang identitas, keberanian, dan pengorbanan. Bahkan jika pengorbanan itu tidak lagi literal, tetapi simbolis. Dalam bentuk dedikasi penuh dan semangat yang tak kenal lelah di lapangan. Jadi, ketika kita menikmati pertandingan sepak bola hari ini, kita mungkin tidak menyadari bahwa permainan ini memiliki sejarah yang begitu kelam dan penuh dengan cerita mengerikan. Dari kekerasan brutal hingga ritual pengorbanan, sepak bola telah melalui perjalanan panjang untuk menjadi olahraga yang kita cintai hari ini. Terima kasih telah menonton.